Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik ya anak-anak Ustadz, mari kita lanjutkan pelajaran agamanya. Namun sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Nah, sekarang kita masih di tema yang sama ya anak Ustadz, yaitu tentang aku anak soleh. Adapun subtemanya santun dan menghargai teman. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, ya adapun tujuan kita belajar pada materi ini ialah kita mampu bersikap dan berperilaku jujur, amanah, hormat, patuh, santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak Ustadz, adapun nilai karakter alfitian yang ingin dicapai pada materi ini ialah kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan. Oke, baik anak-anak Ustadz, sekarang mari kita saksikan video berikut ini yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang santun dan menghargai teman. Ya, selamat menyaksikan ya anak-anak Ustadz. Santun berarti halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Orang yang santun biasanya memiliki sifat sabar, tenang, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Santun tidak hanya ditunjukkan terhadap orang yang lebih tua, tetapi terhadap teman sebaya atau yang lebih muda. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha penyayang, maha pemaaf, dan maha penyantun kepada semua makhluknya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ditunjukkan dengan memberikan petunjuk dan membimbing hambanya ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Shadaqallahul azim.
yang artinya Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Anak-anakku yang solih dan solihah, berikut beberapa contoh sikap santun dan menghargai teman, yaitu mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis atau berseri-seri saat bertemu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sekecil apapun kebaikan yang diberikan kepadamu, maka kamu tidak boleh meremehkannya. Karena perbuatan yang menurut kita remeh, itu bisa menjadi istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, hal yang kita anggap istimewa justru tidak berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sabda Rasulullah SAW tersebut juga menjelaskan agar kita selalu menampakkan wajah yang berseri-seri ketika diberi kebaikan, karena hal itu merupakan kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakiti, serta sabar ketika mendengarkan saat teman berbicara. Hindari kata-kata kasar, keras, kotor yang dapat menyakiti orang lain. Ada peribahasa yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Maksudnya adalah kita harus hati-hati dalam berbicara, yakni kita tidak boleh berbicara sembarangan, karena perkataanmu bisa mencelakai dirimu sendiri dan juga orang lain. Untuk itu, sebelum kamu mengucapkan sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu agar nantinya kamu tidak menyesal. Contoh selanjutnya, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong. Jika teman kamu ada yang sedang sakit, maka jenguklah dia. Dan jika ada teman kamu yang terkena musibah atau sedang mengalami kesulitan, maka bantulah dengan semampumu. Contoh selanjutnya, berteman tanpa pilih kasih. Kita tidak boleh pilih-pilih dalam berteman, bersahabat, dan bermain. Akan tetapi, kita harus berteman dengan siapa saja, baik itu yang kaya, miskin, normal, cacat, pandai, bodoh, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan lain sebagainya.
Kemudian, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Maksudnya adalah kita tidak boleh memanggil nama teman kita dengan gelar atau julukan-julukan yang buruk, baik melalui lisan maupun media sosial, karena mencela adalah perbuatan kefasikan atau dosa besar. Selanjutnya, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Apapun hasil kerja dari temanmu, harus kamu terima dengan rendah hati, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, karena dia telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakannya. Maka terimalah dan hargailah jerih payah hasil kerja teman kamu. Mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Sekecil apapun jasa yang diberikan oleh temanmu, setidaknya kamu mengucapkan terima kasih. Karena kata terima kasih merupakan wujud penghargaan dan penghormatan dari kita kepada mereka. Contoh selanjutnya, meminta maaf kepada temanmu apabila kita bersalah, menyinggung perasaan, dan sebagainya. Meminta maaf merupakan sebuah pengakuan atas kesalahan kita kepada orang lain. Dan apabila ada yang meminta maaf kepadamu, maka maafkanlah dia. Contoh selanjutnya, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, dan berdusta. Kemudian, memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Apabila teman kita ada yang mendapatkan penghargaan atau kemenangan. Adapun manfaat dari santun dan menghargai teman adalah sebagai berikut. Memiliki banyak teman, kita akan disantuni dan akan dihargai oleh teman. Mencegah terjadinya perbuatan kekerasan dan mendapat pahala. Nah, demikian ya Ustadz. Mudah-mudahan dengan kita menyaksikan video tadi, kita lebih bisa menghargai teman kita, walaupun kita berbeda agama, beda keyakinan, dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah ya Ustadz, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.